Enak sayang. Gimana rasanya setelah aku pijit? Kalau kalian pikir orang yang dinikahi janda tua lumpuh, apalagi orang asing dari negeri jauh, pasti cuman ngejar harta. Mungkin kalian belum pernah dengar ceritaku. Aku dinikahi janda Arab berusia 70 tahun yang lumpuh total. Aku dikasih 10 mobil baru atas namaku sendiri. Tapi hal paling gila justru bukan itu. Hal paling gila adalah apa yang aku lakukan tiap malam. Sesuatu yang lama-lama bikin aku sadar. Ternyata hati manusia bisa berubah sejauh itu. Halo sahabat, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita yang seru dan menarik, kali ini saya punya permintaan kecil. Ingat, jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Saya doakan kalian sehat selalu, banyak rezeki, dan hutangnya lunas. Amin. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, yang sudah klik subscribe, saya doakan hutangnya lunas. Amin. Sampai hari ini, setiap kali aku duduk sendiri di kamar kecilku di kampung, suara mesin mobil mewah yang dulu sering kubawa itu seolah masih terdengar di telingaku. Tapi yang paling kuat justru bukan suara mesinnya, melainkan suara napasnya. Napas seorang perempuan tua yang dulu kupandang dengan jijik dan takut, lalu pelan-pelan berubah jadi napas yang kucemaskan, kubela, bahkan kubela mati-matian. Aku bukan siapa-siapa awalnya, aku cuma anak kampung dari sebuah desa kecil di pinggiran Solo, lulusan SMK otomotif yang kerjanya cuma jadi sopir cadangan di sebuah travel kecil. Hidupku sederhana, kadang terlalu sederhana, sampai rasanya sesak. Gajiku habis buat bayar utang bapak, obat ibu, dan kebutuhan adik-adik. Cinta? Pernah sih, tapi ya gitu. Kalah sama keadaan. Waktu pertama kali dengar tawaran kerja ke luar negeri, jadi sopir pribadi di Timur Tengah, aku nggak pernah kebayang sedikit pun kalau langkah kecilku turun dari bus di bandara malam itu bakal mengubah seluruh hidupku. Aku cuma mikir soal gaji dolar, soal bisa bangunkan rumah buat ibu, soal bisa lunasi semua utang yang bikin bapak nggak berani keluar rumah. Aku sama sekali nggak kepikiran akan menikahi seorang janda tua lumpuh berusia 70 tahun, apalagi janda kaya raya yang rumahnya kayak istana. Semuanya bermula dari satu malam sunyi di kota Riyadh, ketika aku masih cuman orang biasa yang kakinya gemetar waktu pertama kali menginjakkan kaki di halaman rumah marmer milik keluarga itu. Sebelum aku berani cerita jauh, aku pengen kalian kebayang dulu hidupku sebelum semua ini. Aku lahir di desa kecil, kalian tahulah tipe desa yang kalau malam cuman ada 1-2 warung kopi yang masih buka. Bapak dulu buruh bangunan, ibu jualan gorengan di depan rumah. Waktu pandemi datang, pekerjaan bapak hancur, utang menumpuk. Sementara adik bungsuku baru masuk SMA dan ibu mulai sering sakit-sakitan. Aku kerja apa aja yang penting halal. Mulai jadi kernet truk, ojek online, sampai akhirnya ketemu lowongan jadi sopir travel dari Solo Jakarta. Kerja siang malam, tidur di jok depan, makan seadanya. Di tengah lelah itu, kadang aku suka berhenti sebentar di rest area. Lihat orang-orang bawa koper, pakai paspor, dan aku cuma mikir pelan, kapan ya aku bisa cari duit sejauh itu? Sampai suatu hari, ada kenalan sesama sopir yang bilang, di Arab, sopir itu dihargai.
gajimu bisa 5 kali lipat. Kalau majikan cocok, hidupmu selesai. Awalnya aku ragu, tapi tiap malam aku lihat ibu batuk-batuk, dengar bapak ngeluh soal tagihan. Aku tahu, aku nggak bisa terus-terusan, cuma jadi penonton hidup sendiri. Akhirnya aku nekat. Aku jual motor satu-satunya, pakai buat biaya proses keberangkatan. Prosesnya nggak gampang, banyak cek dokumen, training, dan segala macam. Tapi entah bagaimana, namaku masuk ke salah satu keluarga besar di Riyadh yang butuh sopir tambahan untuk salah satu rumah mereka. Katanya, rumah itu ditempati seorang janda tua. Waktu itu aku nggak terlalu peduli. Di bayanganku, janda tua itu ya cuma majikan, titik. Malam pertama aku datang ke rumah itu, aku masih ingat jelas. Udara Riyadh dingin sekali. Pagar rumah menjulang tinggi, lampunya kuning hangat, dan begitu mobil agen berhenti, aku seperti masuk ke dunia lain. Lantai marmer mengkilat, taman dengan air mancur, dan bau parfum mahal yang halus tapi menusuk. Aku dikenalkan singkat pada pengurus rumah. Dari mereka aku baru tahu kalau pemilik rumah itu adalah seorang janda Arab kaya raya, usianya 70 tahun dan lumpuh dari pinggang ke bawah setelah terkena stroke beberapa tahun lalu. Namanya tidak langsung kusematkan di hati, tapi desah napasnya yang pelan dan kursi rodanya yang selalu berdecit halus tiap lewat koridor itu pelan-pelan menempel di kepalaku. Hari-hari pertamaku berjalan biasa saja. Tugas utamaku mengantar keponakan-keponakannya, menjemput tamu, atau sekadar membawa perawatnya ke rumah sakit untuk ambil obat. Perempuan tua itu jarang sekali keluar kamar. Katanya beliau lebih suka duduk di dekat jendela besar di lantai 2, memandang taman yang dulu sering ia rawat sendiri sebelum lumpuh. Kadang kalau aku lewat lorong di lantai 2 untuk mengantar sesuatu, aku melihatnya dari jauh. Tubuhnya kecil terbungkus abaya longgar, rambutnya tertutup hijab tipis, dan selimut tebal menutupi kakinya yang tak lagi bisa bergerak. Matanya yang tua tapi tajam itu sesekali menangkap pandanganku. Rasanya campur aduk antara tidak nyaman dan iba. Suatu hari, perawatnya memanggilku. Dia ingin keluar ke taman. Sopir akan dorong kursi roda. Aku sempat kaget. Selama ini aku cuma pegang setir, jarang berinteraksi langsung dengan pemilik rumah. Tapi malam itu, udara lagi lembut dan langit Riyadh penuh bintang. Aku turuni pelan-pelan, kursi rodanya lewat ramp marmer, dan disitulah untuk pertama kalinya aku bisa mendengar suaranya jelas. Suara itu serak, pelan, tapi ada wibawa yang aneh. Awalnya hanya beberapa kata pendek, pertanyaan sopan tentang dari mana asalku, apakah aku sudah makan, bagaimana keluargaku di kampung. Aku jawab seadanya, gugup, tapi tatapan matanya jujur. Malam itu untuk pertama kalinya aku merasa bahwa di balik semua kekayaan dan dinding marmer itu, perempuan tua lumpuh ini sebenarnya kesepian. Sejak malam itu, tugas dorong kursi roda ke taman jadi hal yang sering dilimpahkan ke aku. Perawat bilang, entah kenapa beliau lebih nyaman kalau aku yang dorong. Mungkin karena aku lebih pelan, atau karena aku selalu berusaha bercanda kecil agar suasana tidak tegang. Lama-lama, tanpa kusadari, aku jadi tahu banyak tentang hidupnya. Dulu, sebelum lumpuh, dia perempuan yang sangat aktif. Mengurus bisnis keluarga, mengawasi kebun kurma, bahkan sering ikut rapat penting. Setelah stroke, banyak yang berubah. Orang-orang yang dulu menghormatinya sekarang melihatnya hanya sebagai orang tua yang butuh dirawat. Banyak yang datang hanya kalau ada urusan harta. Aku mulai ikut sedih saat mendengar semua itu.
Di satu sisi, aku tahu posisiku cuma pekerja. Di sisi lain, tiap malam aku dorong kursi rodanya di bawah langit Riyadh, mendengarkan cerita-ceritanya. Aku merasa seperti sedang menemani seseorang yang perlahan-lahan kehilangan semua yang pernah ia punya, kecuali kesadaran dan kenangan. Saat itulah pelan-pelan masalah hidupku sendiri mulai terasa kecil dibanding sepinya dia. Tapi di saat yang sama, justru dari sepinya itulah pintu masalah besar dalam hidupku mulai terbuka. Karena beberapa bulan setelah aku kerja di sana, di suatu sore yang tak akan pernah kulupa, keponakan-keponakannya memanggilku untuk bicara soal sesuatu yang mengubah nasibku untuk selamanya. Sore itu, aku dipanggil ke ruang tamu utama. Karpetnya tebal, lampu gantungnya besar, dan bau kopi Arab bercampur kue manis mengisi udara. Di sana sudah duduk beberapa keponakannya, laki-laki dan perempuan, dengan pakaian rapi dan wajah serius. Jantungku berdegup kencang, kupikir aku melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Ternyata bukan itu. Dengan bahasa yang campur aduk antara Arab dan Inggris, mereka menjelaskan sesuatu yang membuatku hampir tak bisa bernapas. Singkatnya, perempuan tua itu ingin menikahiku. Aku sempat mengira aku salah dengar. Menikah? Denganku? Seorang sopir dari desa kecil di Jawa yang bahkan tak punya apa-apa. Alasannya terdengar sederhana, tapi berat. Dia butuh seseorang yang benar-benar ada di sisinya, bukan cuman karena darah dan harta. Seseorang yang memang merawatnya, mendengarnya, menemaninya. Dan entah bagaimana, dia melihat semua itu di aku. Keponakan-keponakan itu, jujur saja, tampak setengah ikhlas. Mereka mungkin khawatir soal pembagian harta nanti. Tapi di depan mereka sudah ada keputusan. Mereka bilang semua akan dibuat legal, sesuai syariat dan hukum setempat. Aku akan mendapatkan beberapa hadiah sebagai bentuk jaminan hidup, termasuk 10 mobil atas namaku sendiri. Saat mereka menyebut angka itu, kepalaku langsung penuh bayangan kampung. Bayangan bapak bisa melunasi utang, ibu bisa berobat dengan tenang, adik bisa kuliah di kota. Bayangan rumah kecil kami yang reyot di kampung berubah jadi rumah sederhana, tapi kokoh. Tapi kemudian bayangan lain menyusup. Bayangan diriku berdiri di samping perempuan tua lumpuh berusia 70 tahun menjadi suaminya. Aku tahu di titik itu banyak dari kalian mungkin langsung punya penilaian sendiri. Aku sih nggak bakal mau. Atau kalau mau, ya jelas karena hartanya. Dan jujur, waktu itu aku pun bertanya pada diriku sendiri. Aku ini mau karena apa? Malam menjelang, dan aku diberi waktu untuk berpikir. Di kamar kecil staf di lantai bawah, aku duduk sendirian. Kuseret kursi dekat jendela, kulihat lampu-lampu kota Riyadh dari kejauhan. Aku ingat wajah ibu. Ingat tangan bapak yang kapalan. Ingat suara adik bungsuku yang suka bercanda minta dibeliin laptop. Aku tahu ini gak wajar, batinku. Tapi kapan lagi aku punya kesempatan menolong keluargaku secepat ini? Rasanya seperti berdiri di persimpangan yang sama sekali gak pernah kupelajari sebelumnya. Jalan kiri adalah hidup seperti sekarang, kerja keras, gaji cukup tapi pas-pasan. Jalan kanan adalah pernikahan yang akan membuat hidupku berubah dalam semalam, tapi dengan konsekuensi yang mungkin seumur hidup melekat di hatiku. Akhirnya setelah salat malam dengan suara bergetar, aku mengambil keputusan yang mengubah segalanya.
Aku menerima. Aku menerima pernikahan itu. Prosesi pernikahan kami sederhana, hanya keluarga dekat dan beberapa saksi. Tidak ada pesta besar, tidak ada musik yang ramai. Hanya ruangan tenang, bacaan doa, dan suara napasku yang tercekat. Dia duduk di kursi roda dengan gaun sederhana warna krem. Aku berdiri di sampingnya, tanganku dingin. Waktu itu aku jujur sama diriku sendiri, aku nggak mencintainya. Belum. Perasaan yang ada hanya campuran antara iba, tanggung jawab, dan rasa ingin menolong keluarga. Cinta rasanya terlalu muluk untuk kusebut. Tapi pernikahan tetap pernikahan, janji tetap janji. Beberapa minggu setelah pernikahan, perubahan hidupku memang nyata. Akta kepemilikan mobil-mobil itu pindah atas namaku. 10 mobil mewah, sesuatu yang bahkan dulu cuma bisa kulihat di showroom dari balik kaca. Walaupun secara aturan rumah, aku nggak bisa sesuka hati membawa semua itu ke Indonesia, tapi aku punya jaminan hidup yang tak pernah kubayangkan. Gajiku naik berkali lipat, kamarku dipindah ke lantai atas dekat kamarnya, dan di mata para staf lain, posisiku berubah. Namun bersamaan dengan itu, hidupku juga berubah, jadi sesuatu yang tak bisa lagi kularikan. Setiap malam setelah semua orang tidur, aku punya satu rutinitas yang tak pernah terlewat. Sebuah rutinitas yang awalnya terasa seperti tugas, lalu berubah jadi sesuatu yang entah bagaimana justru jadi titik balik hidupku. Tiap malam, aku masuk ke kamarnya yang remang. Lampu kecil di sisi ranjang menyala lembut, udara dipenuhi aroma minyak terapi. Dia sudah berbaring, tubuhnya hampir tak bisa bergerak tanpa bantuan. Dan disitulah tugasku dimulai. Aku akan memastikan selimutnya rapi, bantalnya nyaman, dan kursi rodanya terparkir di sudut yang ia minta. Lalu aku akan duduk di kursi kayu di samping ranjangnya, dan aku mulai membaca. Kadang aku membaca ayat-ayat suci pelan, kadang aku bacakan buku-buku lamanya, kadang hanya menceritakan tentang hari itu, tentang langit yang warnanya indah, tentang suara burung di taman, atau cerita lucu dari para staf. Itu yang aku lakukan tiap malam. Mungkin kedengaran sepele, tapi di kamar itulah pelan-pelan jarak di antara kami menyusut. Awalnya, aku membaca hanya karena merasa itu tugas. Aku memperhalus suara, mengatur ritme, berharap dia cepat tidur agar aku bisa kembali ke kamar dan istirahat. Tapi lama-lama, tiap kali aku melihat matanya yang menatapku penuh perhatian, aku merasa sedang bicara dengan seseorang yang benar-benar mendengar. Bukan majikan, bukan janda tua kaya raya, tapi manusia biasa yang juga pernah patah, pernah jatuh, dan sedang menua dengan pelan. Ada malam-malam ketika dia menangis pelan, mendengar bagian tertentu dari bacaan. Ada malam-malam ketika kami hanya diam, aku membaca dalam hati, sementara ia menatap langit-langit. Dalam keheningan itu, aku sering bertanya dalam hati, ini yang disebut nikmat sesat, atau justru nikmat yang menyelamatkanku? Di luar kamar itu, hidupku memang berubah drastis. Aku bisa mengirim uang lebih banyak ke kampung. Bapak mulai bisa tersenyum lagi, ibu bisa berobat lebih rutin, adik bungsu akhirnya daftar kuliah. Di kampung, namaku mulai jadi bahan pembicaraan. Katanya sih dia nikah sama janda tua di Arab. Pantas sekarang sering kirim uang. Ada yang iri, ada yang kagum, ada yang mencibir. Keponakan-keponakan majikanku juga tidak semua senang. Ada yang mulai menjaga jarak, ada yang terang-terangan menunjukkan tidak suka. Mereka mungkin takut aku akan merebut sebagian besar harta. Padahal setiap malam ketika aku duduk di kursi samping ranjangnya, aku justru sering merasa bukan siapa-siapa.
Kekayaan itu nikmat, iya. Tapi tiap kali aku menutup pintu kamarnya setelah memastikan dia tertidur, rasa bersalah dan campur aduk itu datang lagi. Kalau dia tahu awalnya aku menerima pernikahan ini karena apa? Apa dia akan tetap memintaku duduk di sini tiap malam? Disitulah konsekuensi mengerikannya, teman-teman. Bukan soal pertengkaran keluarga, bukan soal harta yang diperebutkan, tapi soal perang di dalam diriku sendiri. Perang antara rasa syukur karena keluargaku terbantu, rasa nyaman karena hidupku naik berkali lipat, dan rasa bersalah karena aku tahu niat awalku tidak sebersih itu. Sampai suatu malam, sebuah kejadian mengubah semuanya. Sebuah kejadian yang bikin aku benar-benar diuji. Aku ini suami atau hanya penjaga yang dibayar dengan sangat mahal? Malam itu, udara terasa aneh. Seharian langit riat mendung, angin di taman lebih dingin dari biasa. Dari pagi, dia sudah terlihat lelah. Nafasnya pendek-pendek, tangan keriputnya lebih sering menggenggam ujung selimut. Perawat dan dokter sudah bolak-balik mengecek, tapi dia bersikeras tidak mau dibawa ke rumah sakit. Di sini saja, begitu kata-kata yang disampaikan lewat perawatnya. Malam menjelang dan seperti biasa, aku masuk ke kamarnya dengan buku di tangan. Kali ini aku memilih buku yang sering kami baca bersama. Kumpulan kisah-kisah lama tentang kota-kota tua di Timur Tengah yang dulu pernah ia kunjungi saat masih kuat. Begitu aku duduk, dia menoleh pelan. Matanya tampak berbeda, ada sesuatu yang dalam di sana, seolah-olah dia sedang berusaha mengingat setiap detail di wajahku. Aku mulai membaca, suaraku bergetar sedikit, entah kenapa. Baru beberapa halaman, dia mengangkat tangan pelan, memberi isyarat agar aku berhenti. Napasnya terdengar berat, tapi matanya tetap tak lepas dari wajahku. Saat itulah, dalam bahasa yang pelan dan terbata, lewat beberapa kalimat pendek yang bahkan kadang harus diulang agar kupahami, dia menyampaikan sesuatu yang membuat dadaku seakan diremas. Intinya, dia bilang bahwa beberapa waktu lalu dia sudah mengubah sebagian surat wasiatnya. 10 mobil yang selama ini atas namaku, dia tambahkan hak penuh padaku untuk memutuskan apa yang ingin kulakukan dengan itu semua, baik di sini maupun di kampung. Bukan cuma itu, dia juga menitipkan satu pesan. Gunakan hidupmu seterusnya untuk kebaikan, bukan cuma untuk mengejar kekosongan. Kalimat itu sederhana, tapi menusuk. Di saat yang sama, beberapa hari terakhir, aku sudah mendengar bisik-bisik dari keluarga besarnya. Ada yang ingin membatalkan beberapa pemberian, ada yang ingin mempermasalahkan surat-surat. Di belakang, mereka sedang mempersiapkan sesuatu untuk mengurangi posisiku. Dan sekarang, di hadapanku, perempuan tua lumpuh yang dulu kuanggap tiket keluar dari kemiskinan itu justru sedang memberiku kepercayaan terakhir. Beberapa jam setelah percakapan itu, kondisinya memburuk. Dokter dipanggil, keluarga besar mulai berdatangan. Rumah yang biasanya tenang mendadak penuh suara. Di tengah kerumunan itu, aku berdiri di sudut kamar, memegang buku yang belum sempat ku selesaikan bacanya malam itu. Puncaknya datang menjelang subuh. Suasana kamar mendadak sunyi. Satu persatu keluarga keluar, menyisakan aku, dokter, perawat, dan beberapa orang dekat lainnya. Aku berdiri di samping ranjangnya, seperti tiap malam, tapi kali ini tanpa buku. Hanya ada doa yang tersangkut di tenggorokanku. Beberapa menit sebelum napasnya benar-benar berhenti, matanya terbuka sedikit. Pandangannya mencari-cari, sampai akhirnya jatuh ke wajahku. Dalam hati, aku hanya bisa berkata,
Aku di sini, aku tetap di sini. Dan ketika napas terakhirnya pelan-pelan meninggalkan tubuhnya, entah kenapa, yang pertama kali kurasakan bukanlah bayangan harta, bukan bayangan 10 mobil, bukan bayangan kampung yang akan gempar mendengar kabar ini. Yang kurasakan justru kehilangan. Kehilangan seseorang yang tiap malam kutemani dengan bacaan dan cerita. Kehilangan seseorang yang diam-diam sudah menempati sudut khusus di hatiku. Bukan cinta seperti anak muda, tapi cinta dalam bentuk paling tenang. Ingin menjaga, ingin mendoakan, ingin membela. Setelah proses pemakaman dan segala urusan keluarga, barulah badai sesungguhnya datang. Sebagian keluarga besar memanggilku. Mereka mempertanyakan semua pemberian yang sudah dibuat. Ada yang melunak, ada yang keras. Suasana tegang, suara meninggi. Di tengah ruangan penuh karpet mahal dan dinding berhias kaligrafi itu, aku berdiri sebagai orang luar yang tiba-tiba punya posisi penting dalam urusan harta. Mereka menunjukkan surat-surat, termasuk surat wasiat terakhir yang dibuat atas keinginannya. Di sana tertulis jelas tentang 10 mobil itu, juga tentang beberapa aset lain yang boleh kumanfaatkan. Hati kecilku goyah. Dengan semua itu, aku bisa hidup mewah. Aku bisa pulang ke kampung sebagai pahlawan, membangun rumah tinggi, membuka usaha besar, mungkin tak perlu kerja lagi seumur hidup. Tapi di saat yang sama, aku teringat malam-malam ketika aku duduk di samping ranjangnya membaca kisah-kisah lama. Teringat bagaimana matanya berkaca-kaca waktu aku bercerita tentang bapak dan ibu di kampung. Teringat kalimat terakhir yang disampaikan perawatnya, gunakan hidupmu untuk kebaikan, bukan untuk mengejar kekosongan. Di titik itulah aku sadar, aku sedang dihadapkan pada klimaks dari semua pilihan yang pernah kuambil. Dulu, aku menerima pernikahan itu dengan niat yang campur aduk, sebagian besar karena terdesak ekonomi. Tapi sekarang, setelah semua kebersamaan itu, apa aku tega menjadikan kepercayaan terakhirnya hanya sebagai tangga untuk memanjat lebih tinggi sendiri? Malam itu, aku kembali ke kamar staf yang sudah mulai kosong. Kuperhatikan lagi kunci-kunci mobil yang tersusun rapi di laci. Kuintip dari jendela deretan mobil mewah di garasi yang catnya mengkilap. Lalu aku menutup mata dan membayangkan satu hal. Bagaimana kalau aku gunakan semua ini bukan hanya untuk diriku sendiri? Beberapa minggu kemudian, setelah proses hukum dan diskusi panjang, aku mengambil keputusan yang membuat banyak orang terkejut. Aku memilih hanya mempertahankan sebagian kecil dari apa yang menjadi hakku, cukup untuk menjamin hidup keluargaku di kampung agar tidak lagi tercekik utang dan bisa hidup layak. Dari 10 mobil, aku hanya meminta 1 untuk bisa kubawa, dijual, dan hasilnya kupakai membuka usaha di Indonesia. Sisa mobil-mobil itu aku sepakat agar dijual keluarga besar. Sebagian hasilnya disalurkan ke yayasan-yayasan yang selama ini didukung oleh almarhumah. Dan sebagian lagi aku usulkan untuk membangun sebuah rumah singgah untuk lansia dan orang sakit di kampung halamannya di salah satu kota kecil di luar Riyadh. Sebuah tempat yang bisa jadi rumah bagi orang-orang yang kesepian seperti dia dulu. Keputusan itu tidak mudah. Ada suara di dalam kepala yang berbisik, "Bodoh, kamu bisa hidup enak sampai tua." Tapi ada suara lain yang lebih tenang, yang selalu datang setiap kali aku teringat wajahnya di bawah lampu temaram kamar. Rezeki paling tenang adalah rezeki yang tidak membuatmu menunduk malu saat menyebut nama Tuhan. Akhirnya aku pulang ke Indonesia bukan sebagai orang super kaya, tapi sebagai seseorang yang cukup. Aku bisa melunasi semua utang bapak, merenovasi rumah kami jadi lebih layak, membuat warung kecil untuk ibu, dan membantu adik menyelesaikan kuliahnya. 1 mobil mewah yang kubawa pulang langsung kujual.
Sebagian uangnya kupakai untuk membuka bengkel kecil di pinggir jalan, sebuah bengkel yang pelan-pelan berkembang, dengan papan nama sederhana dan foto kecil kota Riyadh yang kupasang di dinding belakang. Lalu, bagaimana dengan apa yang kulakukan tiap malam setelah aku pulang? Inilah bagian yang mungkin tak banyak orang tahu. Tiap malam, setelah bengkel tutup dan semua orang di rumah tidur, aku duduk sendirian di kamar kecilku. Di meja kayu, ada sebuah buku yang dulu sering kubaca di samping ranjangnya. Buku kisah-kisah perjalanan kota-kota tua itu. Aku buka pelan-pelan, lalu aku mulai membaca. Bukan karena ada yang menyuruh, bukan karena ada honor, bukan karena ada mata tua yang menatapku dari ranjang, tapi karena di sanalah aku merasa paling dekat dengannya. Tiap malam, aku lakukan hal yang sama, membaca dan kemudian mendoakannya. Aku membaca seolah-olah dia masih duduk di kursi roda di samping jendela besar, memandang taman dan langit malam. Aku membaca seolah-olah dia masih bertanya, masih tertawa kecil pada bagian tertentu, masih terdiam lama pada kisah-kisah yang menyentuhnya. Itu yang kulakukan tiap malam, teman-teman. Bukan memeluk harta, bukan menghitung sisa uang di rekening, tapi mengingat bahwa di suatu tempat jauh ada seseorang yang pernah percaya padaku sampai menit terakhir hidupnya. Dari pernikahan yang awalnya terasa sesat itu, aku belajar banyak. Aku belajar bahwa cinta tidak selalu datang dengan cara yang indah. Kadang ia datang lewat pintu yang salah, lewat niat yang tak sepenuhnya bersih. Tapi kalau kita mau jujur, mau memperbaiki jalan di tengah-tengahnya, Tuhan punya cara aneh untuk membersihkan hati kita pelan-pelan. Aku juga belajar bahwa pasangan hidup, seaneh apapun awal pertemuannya, tetaplah amanah. Tidak peduli dia cantik atau tidak, muda atau tua, sehat atau lumpuh. Kalau kita sudah mengucap janji, di situ ada sesuatu yang harus kita jaga. Malam-malamku di samping ranjangnya, dengan buku di tangan dan suara pelan yang mengisi ruang, mungkin bagi orang luar tak ada artinya. Tapi buatku, disitulah aku benar-benar merasa jadi manusia. Kalau kalian tanya apa aku menyesal menikahi janda Arab tua lumpuh berusia 70 tahun itu, jawabanku tidak. Kalau aku mundur ke belakang dan diberi kesempatan mengulang, mungkin aku akan berusaha memperbaiki niat di awal, tapi aku tidak akan menghapus pertemuan itu dari hidupku. Karena tanpa dia, mungkin aku tetap saja jadi sopir travel yang lelah di jalanan, membawa penumpang yang berganti-ganti, tapi tak pernah belajar apa-apa tentang kedalaman hati manusia. Sekarang, setiap kali aku melihat orang tua duduk sendirian di teras rumah, aku selalu ingat matanya. Aku jadi lebih sabar, lebih lembut, lebih mudah luluh saat melihat orang-orang lemah. Mungkin itu warisan terbesarnya buatku, lebih dari 10 mobil, lebih dari angka di rekening. Jadi, kalau suatu hari kalian dengar kabar tentang seorang lelaki kampung yang pernah dinikahi janda Arab tua lumpuh, dikasih 10 mobil, lalu memilih hidup biasa lagi di kampung, sambil membaca buku yang sama tiap malam. Mungkin itu aku. Dan kalau kalian lewat di depan bengkelku, lalu lihat lampu kamar kecil di belakang masih menyala larut malam, besar kemungkinan aku sedang melakukan hal yang sama seperti dulu. Membaca dan mendoakan seseorang yang pernah mengajarkanku arti cinta yang tidak umum, tapi sungguh-sungguh. Pada akhirnya, teman-teman, hidup memang selalu soal pilihan.
Aku pernah memilih jalan yang dipenuhi rasa bersalah, tapi di tengah jalan itu, aku juga diberi kesempatan untuk berbelok, untuk memperbaiki arah. Dan dari sana, aku belajar satu hal. Kadang, nikmat yang kita kira sesat bisa berubah jadi jalan pulang. Kalau kita berani melepaskan sebagian dan membiarkan hati kita benar-benar belajar mencintai, bukan hanya memiliki.